bersyukur kita masih di dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun kita berada di tengah bahaya wabah corona saat ini. Kita terus berdoa kiranya pertolongan Tuhan terus dinyatakan bagi setiap kita. Dan kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait pelayanan dalam peringatan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus di gereja kita. Pertama, doa puasa dilaksanakan Kamis 9 April 2020. Kita ambil waktu doa puasa bersama, semua jemaat dapat terlibat. Doa puasa dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama, dilaksanakan pada pukul 8 pagi, doa syukur. Lalu yang kedua pada pukul 12, doa bagi bangsa dan negara. Sesi ketiga pada pukul 18, doa bagi gereja. Kedua, Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat 10 April 2020, pukul 18 WITA. Seperti biasanya, ibadah Jumat Agung kita rangkaikan dengan perjamuan kudus. Untuk tahun ini, perjamuan kudus akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Beberapa hal yang penting terkait pelaksanaan perjamuan kudus. Roti dan anggur telah dipersiapkan oleh majelis dan hamba Tuhan. Persiapan roti dan anggur dilakukan dengan memperhatikan unsur kebersihan dan kesehatan. Berikut ini ada video singkat penyiapan anggur dan roti. Hormat kemuliaan. Berikutnya, hamba Tuhan dan majelis mengadakan ibadah bersama sebelum melakukan pelayanan perjamuan kudus untuk jemaat. Tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di masa virus corona. Majelis dan hamba Tuhan melayani dengan mengantarkan roti serta anggur ini ke rumah-rumah jemaat pada tanggal 7 dan 8 April 2020. Bagi jemaat dan simpatisan yang belum mendapatkan roti dan anggur, sampai tanggal 9 April 2020 dapat mengambilnya langsung ke kantor gereja. Dan persembahan syukur perjamuan kudus dapat ditransfer langsung ke rekening GKI atau diantarkan dalam amplop dan diserahkan di kantor gereja setiap jam kerja. Ibadah Jumat Agung akan dimulai pada pukul 18 secara online. Jemaat dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini termasuk perjamuan kudus dengan penuh hormat. Ingatlah, sekalipun ibadah perjamuan kudus ini dilaksanakan di rumah, namun ini tetap dilakukan dengan penuh kesungguhan. Roti menyimbolkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah, sedangkan anggur darah Tuhan yang tercurah. Kita melakukannya dengan menghormati karya pengorbanan Kristus di kayu salib bagi manusia yang berdosa. Jika ada jemaat yang belum siap untuk melakukannya, dapat menundanya. Percayalah ke depan, kita akan kembali melaksanakan ini bersama di gereja. Ketiga, ibadah Paskah dilaksanakan Minggu 12 April 2020 pada pukul 6 pagi. Ibadah Paskah tetap dilaksanakan secara online. Gereja juga menyediakan lembar liturgi yang dapat diambil sebelum hari Sabtu di kantor gereja. Demikianlah beberapa hal yang terkait kegiatan peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Shalom.
Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Sungguh hanya karena kasih anugerah Tuhan jika Ia mengizinkan kita untuk bersama-sama beribadah. Dan adalah satu ucapan syukur apabila kita boleh menaikkan pujian kita, penyembahan hanya kepadanya. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, mulia bagi Allah. Nas pembimbing kita pada hari ini yang mendasari ibadah kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Mari masuk dalam ibadah kita dan kita akan mengambil saat teduh.
pertolongan kita adalah dari pihak Allah Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Ibadah pada saat ini dimulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Haleluya. Amin. Jika kita diizinkan untuk memasuki Minggu Sengsara, maka marilah menggunakan kesempatan ini untuk mengingat betapa Allah sangat mengasihi kita, betapa Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban penebusan dosa manusia. Mari naikkan pujian bagi Tuhan dari KPPK 120, pimpin ke Kalvari. Bersama dengan segenap umat percaya di muka bumi, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat.
Mari kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan menyembah-Mu pada hari ini, berbakti dan beribadah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami masing-masing dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang mengaku dosa kami di hadapan Tuhan sebelum kami lebih jauh menaikkan permohonan kami. Tuhan ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami sehingga hidup kami adalah hidup yang terus memuliakan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa dalam kondisi akhir-akhir ini, kami tidak bisa melakukan ibadah seperti biasanya. Tapi Tuhan tolong kami, biarlah ketika kami tidak bisa melakukan ibadah seperti biasanya, kami tetap dapat melakukan persekutuan kami, baik itu melalui media sosial bahkan melalui hal-hal yang lainnya. Biarlah kami tetap melakukan interaksi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan pusat sampai daerah dalam penanganan virus corona saat ini. Tuhan beri hikmat bagi mereka, beri kemampuan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang tepat sehingga penanganan virus corona dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk perawat, dokter, tenaga medis yang ada. Tuhan juga menolong mereka, Tuhan memproteksi mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka. Pasien-pasien yang telah terpapar bahkan keluarga mereka, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GKI secara khusus ya Tuhan. Tuhan tolong usaha, pekerjaan mereka yang mungkin akhir-akhir ini mengalami penurunan, mengalami gangguan akibat virus corona dan dampaknya kepada usaha dan pekerjaan jemaat kami. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati, berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka terus mampu bertahan dan melanjutkan usaha yang ada. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan hamba Tuhan dan majelis. Tuhan tolong kami agar kami dapat terus melayani Tuhan dengan giat, agar kami terus dapat melayani Tuhan dengan baik. Tuhan dimuliakan atas apa yang kami kerjakan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang belajar dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ketika mereka sedang belajar dari rumah saat ini, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami yang kami naikkan demi nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 hingga 30.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati kita menjadi takut dan putus asa, maka hitunglah berkat Tuhan dan lihatlah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, dengan hati yang penuh syukur, mari kita memberikan persembahan kita. Untuk itu, jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening GKI Palu atau memasukkan dalam amplop dan diantarkan ke kantor gereja pada setiap jam kerja. Mengiringi persembahan kita, mari kita menaikkan pujian, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menentang, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermat. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah pergumulan kami, kasih sayang Tuhan kepada kami tidak pernah sirna. Bahkan penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mungkin kami mengalami pergumulan yang berat, mungkin kami mengalami hal-hal yang tidak dapat kami sadari, bahkan tidak dapat kami merasa bahwa ini adalah mustahil untuk kami hadapi. Namun kami percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami percaya pimpinan Tuhan memampukan kami dalam menghadapi pergumulan kami. Kami telah memberikan persembahan, kami percaya kami memberikannya dengan penuh sukacita dan penuh ungkapan syukur. Untuk itu biarlah persembahan kami boleh dipakai khususnya dalam pelayanan di gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Wesley. Untuk itu, mari kita kembali akan memuji Tuhan. Yesus Juru Selamatku.
Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita punya waktu saat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan yang baik untuk kami memuji Tuhan, menyembah Engkau pada hari ini. Dan di tengah-tengah persekutuan kami, ibadah kami mau datang belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, sebab kami tahu tanpa firman-Mu kami akan kehilangan arah. Tanpa firman-Mu kami akan hidup di dalam dosa dan kami tidak tahu kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus bekerjalah di hati kami saat ini, sehingga firman-Mu yang kami pelajari benar-benar tertanam dalam hati kami, dan kami dapat lakukan, dan kami dapat aplikasikan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 10 April nanti, tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati kematian Kristus. Suatu karya besar, suatu karya agung, satu karya terhebat sepanjang sejarah dunia ini. Oleh karena itu, saat ini kita akan belajar dari salah satu perkataan Tuhan Yesus. Salah satu seruan Tuhan Yesus, yaitu perkataannya yang kelima saat disalib. Aku haus. Mari kita mengingat sejenak, kita mengingat kembali rangkaian peristiwa penyaliban Yesus. Mulai ketika dia ditangkap, dia diadili, perjalanan menuju Golgota merupakan rangkaian peristiwa yang sangat melelahkan. Yesus harus memikul salib yang berat menuju Golgota. Dia dicambuk, diberi mahkota duri, dan ini mengakibatkan tubuhnya mengeluarkan cairan atau darah yang tidak sedikit. Semua ini tentu membuatnya kehausan secara manusia. Rasa haus yang luar biasa. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Demikian kata Mazmur 22 ayat 16. Ini merupakan gambaran kehausan yang tidak biasa. Mulut menjadi kering sehingga lidah melekat pada langit-langit mulut. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana kejamnya cambukan yang dilakukan oleh tentara Romawi terhadap Yesus saat itu. Dilakukan dengan sekuat tenaga dan tidak manusiawi. Cambuk atau flagrum itu terdiri dari beberapa lembar kulit tebal dan berat yang ujungnya diikat bola timah berigi atau tulang domba yang ditajamkan. Cambuk inilah yang menancap di kulit Yesus. Cambuk inilah yang mencabik kulit Yesus. Cambuk inilah yang bisa mengeluarkan daging Yesus, bahkan bisa mematahkan tulang rusuk. Dan kita tahu kemudian apa yang terjadi. Darah Yesus mengalir. Terjadi perdarahan yang hebat. Leon Morris berkata bahwa pencambukan adalah suatu peristiwa yang brutal. Cambuk itu bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Kita bisa membayangkan ketika Yesus dicambuk, bagaimana keadaan punggungnya, bagaimana keadaan kulitnya saat itu, bagaimana keadaan dagingnya saat itu. Mungkin saja seperti yang dikatakan oleh Leon Morris ini. Inilah yang Yesus alami, darahnya mengalir. Sehingga dia berkata, aku haus. Dalam bahasa Yunani, dipso. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mengingat bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang Lazarus yang miskin dan si orang kaya. Dalam Lukas 16, 23 sampai 24 menjelaskan, menggambarkan tentang itu. Orang kaya yang menderita sengsara di alam maut itu memohon, meminta kepada Abraham untuk supaya Lazarus mencelupkan jarinya
ke air, kemudian menaruh di lidah orang itu. Ini adalah suatu kondisi yang sangat menyakitkan. Ini adalah suatu kondisi yang sangat menyiksa. Rasa haus yang Yesus alami adalah mengganti apa yang seharusnya kita alami. Tapi ia telah menanggungnya. Rasa haus yang hebat itu, dehidrasi itu, seharusnya kita lah yang mengalami itu kelak di neraka. Tetapi Yesus telah menggantikan posisi kita dan kita tidak akan mengalami itu sebab kita kelak berada di surga. Saudara, ketika Yesus berkata dipso, aku haus, secara harafiah adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kita dapat memahami bahwa Yesus memang ingin minum. Kita dapat mengerti bahwa Yesus membutuhkan air saat itu. Dalam buku The Murder of Jesus, ungkapan aku haus itu kemudian mereka disimpulkan oleh penulis sebagai permohonan kelegaan. Namun rasa haus Yesus itu sebenarnya memiliki makna yang lebih mendalam. Tidak sekadar hanya menginginkan air untuk membasahi mulutnya, untuk menghilangkan rasa hausnya, untuk menghilangkan dahaganya. Tetapi memiliki makna yang lebih dalam yang tentunya kita ingin mengerti tentang itu. Oleh sebab itu, mari kita melihat ketika Yesus berkata, aku haus, yang pertama saya simpulkan yaitu misi Yesus telah berhasil. Yang menarik perhatian saya, membuat saya berpikir, mengapa Yesus berkata aku haus? Apakah benar dia hanya menginginkan air untuk membasahi lidahnya, untuk menghilangkan rasa dahaganya? Ternyata tidak. Jawabannya adalah di ayat tersebut, di ayat sebelum kata aku haus itu. Ayat itu menjawab, dikatakan seperti ini. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Inilah jawaban atas statement, atas perkataan, atas seruan Yesus yang berkata, aku haus. Ibarat seorang peneliti, ia sudah berada di bab kesimpulan, di bab akhir dari karya ilmiahnya. Ibarat seorang pelari, dia sudah ada di garis finish. Ibarat pembalap MotoGP, saudara kalau menonton MotoGP, ketika Marquez menang, dia akan mengibarkan benderanya dan dia terus melaju. Membuktikan atau memproklamirkan kemenangannya. Dan berbagai atraksi yang lainnya dilakukan oleh orang yang telah menyelesaikan suatu karya. Seruan aku haus. Garis bawahi kata, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu telah selesai. Saudara, Yesus haus adalah ungkapan kelegaan karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Tujuannya, misinya sudah berhasil. Seruan aku haus juga bukan seruan akibat penderitaan. Bukan hanya seruan akibat aniaya yang dialami, melainkan ungkapan final. Bahwa karya penebusan yang ia lakukan telah selesai, telah tuntas. Calvin berkata seperti ini, harus diperhatikan bahwa Kristus tidak meminta minum apapun sampai semua telah selesai, sampai semua telah tercapai, sampai keadilan telah dipuaskan, dan sampai ia telah membuat penebusan yang sempurna. Ini perkataan Calvin, saudara. Secara literal, seruan aku haus memang menunjukkan bahwa Yesus mau minum. Tapi hal itu sekaligus membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa. Bahwa dia adalah manusia sejati dalam tubuh fisik Yesus. Yesus mengalami keterbatasan sebagai manusia biasa. Karena dia adalah manusia sejati, tetapi tanpa dosa. Pada dirinya, Yesus mengenakan tubuh manusia yang dapat mati. Yesus mengenakan tubuh manusia agar dia dapat mencurahkan darahnya bagi pengampunan dosa manusia. Saudara,
Misi dan tujuan Yesus melalui inkarnasi hanya satu, yaitu menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Ini misi Yesus. Dan Yesus telah berhasil menyelesaikan tujuan itu. Dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya." Allah tidak punya cara lain untuk menyelamatkan manusia selain dia berinkarnasi, menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Ia telah menyelesaikan karyanya dengan sempurna di atas kayu salib. Aplikasi bagi kita adalah misi Yesus telah berhasil dengan karya hebat, tetapi kita melihat dia harus melalui salib dengan penderitaan sengsara yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita menghargai pengorbanan Yesus dengan terlibat lebih serius lagi dan makin giat melakukan pekerjaan Tuhan dan mewujudkan misi Allah di dunia ini. Ada banyak tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya, bagi saudara untuk diselesaikan. Persoalannya adalah apakah saya mau? Apakah saya bersedia? Persoalan di sini adalah apakah saudara mau, apakah saudara siap melakukan pekerjaan itu. Tidak sedikit orang yang menolak pekerjaan Tuhan dengan berbagai alasan. Dan alasan yang paling populer dan terhormat ialah sibuk, tidak ada waktu. Pertanyaan saya adalah, kapan saudara tidak sibuk? Kapan saudara punya banyak waktu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan misi Tuhan di dunia ini? Mari kita terlibat dalam misi Tuhan. Yang kedua, ketika Yesus berkata, "Aku haus," itu bukan saja menunjukkan bahwa misinya telah berhasil, tetapi yang kedua, aku haus menunjukkan bahwa Yesus rela berkorban. Saudara, seruan "aku haus" bukan merupakan ungkapan ketidakmampuan, bukan merupakan ungkapan ketidakberdayaan Yesus menanggung derita, menanggung sengsara di atas kayu salib. Tetapi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ini yang dituliskan. Perkataan ini mengacu pada Mazmur 69 ayat 22 yang berkata, "Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Kenapa saya menyimpulkan ini sebagai Yesus rela berkorban? Mari kita melihat konteksnya. Konteks Mazmur 69, Daud sedang mengalami pergumulan, Daud sedang mengalami penderitaan, Daud sedang mengalami kesulitan yang sebenarnya bukan karena kesalahannya, tetapi karena rancangan jahat orang lain sehingga Daud menderita. Nah, hubungan konteks Mazmur 69 dengan Yohanes 19 ini juga menjelaskan hal yang sama. Dalam konteks Yohanes 19 itu, penderitaan Yesus itu bukan karena ulahnya. Penyaliban Yesus itu bukan karena perbuatan dosa, bukan karena perbuatan jahat yang dia lakukan, tetapi karena dosa manusia. Yesus sedang menggenapi yang tertulis dalam kitab suci. Saudara, karena Yesus menggenapi kitab suci, dampaknya adalah Allah dimuliakan dan orang jadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kesimpulan bagian ini adalah Yesus disalib karena kita. Yesus menderita menggenapi firman Tuhan agar Allah dimuliakan, dan Yesus menderita sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Mesias. Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah muliakanlah Tuhan melalui pekerjaanmu. Muliakanlah Tuhan melalui interaksimu satu dengan yang lainnya. Muliakanlah Tuhan dengan media sosial yang kau pakai. Apa yang kau baca, apa yang kau tulis, apa yang kau tonton, apa yang kau share. Muliakan Tuhan dengan itu. Muliakan Tuhan dengan perilaku hidupmu sehari-hari. Kemudian mari kita menghormati pengorbanan Yesus yang telah menggantikan kita. Yang pantas disalib itu adalah saya.
Yang pantas disalib itu adalah saudara. Yang pantas disalib itu adalah manusia di muka bumi ini yang telah melakukan kejahatan. Yang pantas disalib itu adalah penjahat. Yang pantas disalib itu adalah koruptor. Yang pantas disalib itu adalah pelaku-pelaku dosa di muka bumi ini. Tetapi Yesus mengambil alih semua itu, menggantikan kita supaya kita tidak mengalami itu. Jika saudara mau menerima pengorbanan itu, jika saudara mau hidup menghormati pengorbanan Yesus, mari hiduplah memuliakan Tuhan. Jika saudara termasuk di dalam orang-orang yang melakukan dosa itu, bertobatlah, berbaliklah kepada Yesus, mohon ampun kepada Tuhan, supaya Yesus mengampuni dosa-dosa saudara dan memberkati hidupmu. Muliakan Allah dengan hidupmu, hormati pengorbanan Yesus sebagai respon kita atas anugerahnya. Sebuah pujian dalam PPK 230 berkata seperti ini. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Seruan Yesus, aku haus, menunjukkan bahwa misi Yesus telah berhasil. Seruan Yesus, aku haus, menunjukkan bahwa kerelaan Yesus untuk berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu. Betapa besar pengorbanan Yesus bagi kami yang menggantikan kami. Seharusnya kamilah yang merasakan haus yang luar biasa itu. Seharusnya darah kamilah yang tercurah. Seharusnya kamilah yang terpaku di atas kayu salib. Tetapi Yesus dengan rela mengganti kami, berkorban demi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita doksologi. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal. Pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menopang, memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.